Sekarang Pangeran ke-8 telah berubah dari musuh menjadi saudara. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chen Ping. Namun, ini juga merupakan hasil terbaik. Chen Ping masih memiliki sedikit pengetahuan tentang kuil dan para dewa. Sekarang setelah Master Istana ke-8 telah menjadi ayah mertuanya, ia akan dapat lebih memahami kuil dan para dewa sebagai satu kelompok. Dia tahu bahwa kuil tidak akan pernah menyerah, dan bahkan mungkin akan berakhir dengan seluruh klan dewa. Chen Ping harus memahami mereka. Chen Ping untuk sementara waktu membiarkan Huo Zhao membawa orang-orang dari Istana ke-8 dan tinggal di benua Changshuan. Teratai Biru sangat antusias dengan Istana ke-8. Lagi pula, memiliki teman yang kuat jauh lebih baik daripada memiliki musuh yang kuat. Kemarin kita adalah musuh, hari ini kita adalah teman yang bisa kalian ajak bicara tentang apa saja. Perubahan seringkali begitu ajaib. Hanya karena Chen Ping memaksa Huo Jingjing tidur dengannya selama 1 malam, segalanya mulai berubah. Ayah mertua, bisakah kamu memberitahuku secara rinci tentang kuil dan para dewa? Chen Ping bertanya kepada Huo Zhao. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kuil itu. Ekspresi Huo Zhao membeku, dan dia berbisik, menantu laki-lakiku tersayang, jika kamu membunuh utusan patroli, kuil tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Protoss mengklaim diri sebagai ras pilihan Tuhan, dengan darah bangsawan, dan tidak akan pernah membiarkan orang luar menodainya. Dan kamu, tidak hanya membunuh orang-orang di kuil, tetapi juga. Dia baru setengah jalan berbicara ketika dia melirik Huo Jingjing yang berdiri di samping Chen Ping, dan berhenti berbicara. Huo Jingjing sedikit tersipu dan berkata dengan lembut, "Ayah, Chen Ping tidak bermaksud menyinggung klan dewa. Selain itu, putriku mengajukan diri." Huo Zhao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Gadis bodoh, kuil tidak akan peduli apakah kamu bersedia atau tidak. Jika seorang wanita dari klan dewa menikah dengan seseorang dari ras lain, paling tidak, kultivasinya akan dihapuskan, paling buruk, dia akan dihukum matil." Chen Ping mengerutkan kening, sangat mendominasi. Huo Zhao mengangguk, aturan klan dewa selalu seperti ini. Tetapi, tiba-tiba dia merendahkan suaranya, "Jika menantuku ingin melawan kuil, itu bukan tanpa peluang." Oh, mata Chen Ping menyipit. "Bagaimana menurutmu, ayah mertua?" Mata Huo Zhao bersinar dengan kilatan cahaya, Protoss bukanlah entitas monolitik. Meskipun 8 istana berada di bawah kuil suci, pada kenyataannya, kita hanyalah kekuatan pinggiran. Kekuatan inti yang sesungguhnya ada di tangan, Istana Raja Suci. Dan di dalam Istana para Dewa, ada 2 faksi konservatif dan reformis. Kaum konservatif bersikeras bahwa garis keturunan para dewa itu murni dan tidak akan pernah mengizinkan perkawinan campur dengan orang luar, sedangkan kaum reformis percaya bahwa jika para dewa ingin melanjutkan kejayaan mereka, mereka harus menyerap para jenius asing dan mematahkan belenggu garis keturunan. Chen Ping berpikir sejenak, "Jadi, ayah mertuaku adalah seorang reformis." Huo Zhao tertawa, "Menantu laki-lakiku tersayang benar-benar pintar. Meskipun istana ke-8ku mematuhi perintah kuil di permukaan, pada pertanyaannya, kami telah lama tidak puas dengan aturan klan dewa yang sudah ketinggalan zaman. Jika saja aku tidak terluka parah dalam pertarungan denganmu terakhir kali ketika jiwaku meninggalkan tubuhku, aku pasti sudah memberontak sejak lama." Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Zhao, Chen Ping merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah melukai Huo Zhao 2 kali. Sekarang, apakah luka ayah mertuaku sudah sembuh? Tanya Chen Ping. Huo Zhao menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, "Saat ini, kuil tidak terlalu peduli dengan pasukan pinggiran seperti kita, jadi sumber daya yang mereka berikan sangat sedikit. Tanpa sumber daya, lukaku akan sulit disembuhkan. Jika aku tidak harus melakukannya, aku tidak akan membawa orang ke dunia ini dan mengambil alih kota Flying Tiger untuk menjarah sumber dayanya demi aku. Ayah mertua, istana ke-8mu sebelumnya berada di surga kedua." Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ya, aku masih memiliki rumah besar di surga kedua, tetapi aku terluka. Dengan kekuatan istana ke-8, sulit untuk mendapatkan sumber daya di surga kedua. Aku hanya bisa datang ke surga pertama." Huo Zhao mengangguk. "Ayah mertua, cederamu disebabkan olehku. Aku akan mengganti rugimu," kata Chen Ping. "Tidak perlu melakukan itu. Kamu hanya perlu bersikap baik kepada Jingjing dan mencintainya dengan baik. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi seorang istri." Huo Zhao menatap Huo Jingjing dengan penuh kasih sayang. "Benar sekali, kakak ipar,
kamu harus bersikap lembut. Tadi aku melihat adikku pincang saat berjalan. Dia pasti bengkak. Tuan Huo juga berbicara dari samping. Huo Jingjing langsung tersipu dan menatap kakaknya lalu berkata, Huo Feng, aku akan memukulmu sampai mati. Saat mengatakan itu, Huo Jingjing meninju Huo Feng, yang langsung lari setelah melihat kejadian itu. Dua orang saling mengejar. Baru pada saat inilah Chen Ping menyadari bahwa saudara iparnya sebenarnya bernama Huo Feng. Kedua anak ini selalu berkelahi dan bermain seperti ini. Huo Zhao berkata dengan legal, ayah mertua, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyembuhkan lukamu. Kurasa lukamu akan sembuh dalam waktu kurang dari sehari. Chen Ping berkata pada Huo Zhao. Di mana? Huo Zhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian akan tahu saat kalian sampai di sana, Chen Ping tersenyum. Chen Ping membawa Huo Zhao langsung ke menara penekan setan. Melihat menara penekan setan, merasakan aliran waktu di dalamnya, dan tumpukan batu abadi, Huo Zhao sedikit terkejut. Menantu laki-lakiku tersayang, apa ini? Huo Zhao bertanya dengan kaget. Ini adalah menara penindas iblis. Waktu mengalir 100 kali lebih cepat di dalam menara daripada di luar. Artinya, 1 tahun di luar menara akan memakan waktu 100 tahun di dalam, kata Chen Ping. 100 tahun. Huo Zhao terkejut. Maksudnya, kalau siang hari aku latihan di sini, di luar juga cuma sehari. Chen Ping mengangguk, tidak buruk. Napas Huo Zhao menjadi cepat. Tidak heran Chen Ping berkata bahwa dia bisa pulih dalam 1 hari. Dari mana menara penekan setanmu berasal? Huo Zhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, ayah mertua, kamu harus sembuh dulu, baru kita bicara nanti. Sorot mata Huo Zhao tampak rumit, lalu ia tersenyum dan berkata, wah, tampaknya penglihatan putriku memang bagus. Huo Zhao cukup puas dengan Chen Ping sekarang. Chen Ping tertawa diam-diam ketika mendengar ini. Orang tua ini jelas-jelas telah dikalahkan olehku, tetapi sekarang dia mencoba menyelamatkan mukanya. Akan tetapi, dia tidak mengeksposnya, melainkan meminta Huo Zhao untuk segera menyembuhkan lukanya. Di dalam menara penekan iblis, Huo Zhao duduk bersila, merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chen Ping keluar dari menara penekan setan dan melihat Huo Jingjing mengejar dan bertarung dengan Huo Feng yang sedang dipukuli dan melarikan diri dengan panik. Kakak ipar, selamatkan aku, kakak ipar, selamatkan aku. Ketika Huo Feng melihat Chen Ping, dia segera bersembunyi di belakang Chen Ping. Melihat Huo Jingjing mengejarnya, Huo Feng berkata kepada Chen Ping, kakak ipar, berusahalah lebih keras malam ini dan buat adikku tidak bisa berjalan, sehingga dia tidak bisa mengalahkanku. Huo Feng, kamu masih bilang, aku akan menghajarmu sampai mati. Wajah Huo Jingjing memerah karena malu. Chen Ping tersenyum tipis, mengabaikan pertengkaran kedua saudara kandung itu, dan memasuki kamar Humazi. Humazi sedang berkelahi dengan dua wanita, dan terkejut ketika melihat Chen Ping mendorong pintu hingga terbuka. Sialan, kamu tidak tahu cara mengetuk pintu, kata Humazi dengan tidak puas. Tuan Hu, apakah Anda benar-benar ingin mati di perut wanita setiap hari? Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Jangan khawatir, kamu sama sepertiku. Tidakkah kamu tahu berapa banyak wanita yang kamu miliki? Humazi menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Chen Ping tiba-tiba terdiam. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak wanita yang dimilikinya. Tuan Hu, saya ingin melihat sesuatu, kata Chen Ping. Ketika Humazi mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan meminta kedua wanita itu untuk mengenakan pakaian mereka dan pergi. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya Humazi. Chen Ping langsung mengeluarkan peti mati dari cincin penyimpanan. Peti mati itu berwarna merah darah dan memiliki tanda-tanda di atasnya. Chen Ping benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam peti mati itu. Pada awalnya, Chen Ping ingin mendobrak peti mati itu dengan paksa, tetapi ia takut barang-barang di dalamnya akan rusak. Rune pada peti mati ini sangat istimewa. Rune ini bukan rune formasi, tetapi lebih seperti segel. Humazi sangat ahli dalam mantra penyegelan semacam ini, jadi Chen Ping datang kepadanya untuk melihatnya. Sial, kamu sungguh tidak beruntung. Bagaimana kamu bisa mendapatkan peti mati? Ketika Humazi melihat ini, dia langsung mengerutkan kening. Tuan Hu, peti mati ini adalah harta karun. Chen Ping menceritakan kepada Humazi apa yang terjadi di reruntuhan.
Ketika Humazi mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia lalu melihat peti mati itu dengan saksama dan melihat rune di atasnya. Peti mati ini disegel oleh seseorang. Tampaknya mereka tidak takut orang lain membukanya, tetapi mereka takut barang-barang di dalamnya akan keluar. Rune penyegel ini digunakan untuk menekan benda-benda di dalam peti mati. Humazi melihatnya dengan cermat dan berkata, "Maksud Tuan Hu, ada seseorang di dalam peti mati ini." Chen Ping sedikit terkejut. "Saya hanya menebak, buka saja dan lihat." Humazi berkata demikian, lalu dengan lembut meletakkan tangan kanannya di atas peti mati, sambil menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, rune pada peti mati itu mulai bergetar, lalu secara otomatis Trurail melihat pemandangan ini. Chen Ping menjadi sedikit gugup pada saat yang sama, ada pedang pembunuh naga di tangannya. Jika benar-benar ada bahaya di dalam peti mati itu, dia akan segera mengambil tindakan. Saat rune-rune itu terural, peti mati itu mulai bergetar. Chen Ping menarik Humazi kembali, dan mereka berdua menyaksikan dengan tenang. Tak lama kemudian, peti mati itu perlahan terbuka sedikit, lalu sebuah tangan putih yang mengejutkan terjulur keluar dari peti mati itu. Melihat telapak tangan yang terbuka, jelaslah bahwa ada seseorang di dalamnya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap bertempur. Humazi buru-buru menggunakan darah dan esensinya untuk menggambar jimat, siap untuk menekan musuh kapan saja. Tepat saat kedua pria itu menatap peti mati dengan gugup, siap beraksi kapan saja, dua aliran kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Ping. Dua prajurit kuno keluar tanpa peringatan. Setelah kedua prajurit itu muncul, tangan pucat itu tiba-tiba berhenti, lalu menarik kembali dan menutupi peti mati itu lagi. Chen Ping sangat bingung. Mengapa kedua prajurit kuno ini tiba-tiba muncul sendiri tanpa dipanggil? Apakah karena peti mati ini? Chen Ping tidak punya pilihan selain memanggil kedua prajurit itu kembali ke tubuhnya, dan kemudian berkata kepada peti mati itu, "Keluarlah. Tidak apa-apa, karena kita tahu ada orang di dalam, ada sesuatu untuk dibicarakan." Tetapi setelah Chen Ping berbicara lama, tetap tidak ada pergerakan dari peti mati itu. Chen Ping kemudian berjalan mendekat dan mencoba membuka peti mati itu, tetapi setelah mencoba beberapa kali, sepertinya peti mati itu terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka sama sekali. "Sialan, aku tidak percaya." Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naga, ingin membelah peti mati itu dengan satu pukulan. "Nak, tutup kembali peti mati itu. Kalau isi di dalamnya bocor, kamu akan mendapat masalah." Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara di lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping tertegun dan bertanya, "Senior, apakah Anda tahu apa yang ada di dalamnya?" "Aku tidak tahu, tapi aku tahu kalau kau membukanya, kau akan mendapat masalah," kata Raja Iblis Awan Merah. Melihat hal ini, Chen Ping mengurungkan niatnya untuk membuka paksa peti mati itu dan meminta Humazi untuk menempelkan jimat di atasnya dan menyegelnya kembali. Setelah mengembalikan peti mati itu ke dalam ring penyimpanan, Chen Ping dan yang lainnya akan membuka kedua peti mati itu dan memeriksanya apakah sudah cukup kuat. Karena dia tahu ada orang di dalam dan tidak ada harta atau sumber daya, Chen Ping tidak terlalu tertarik. Tepat saat Chen Ping menyimpan peti matinya, seseorang menemukan Chen Ping. "Tuan Chen, Xuan Fei memanggil Anda." Pengunjung itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan teratai biru padanya. Ketika Chen Ping bergegas ke aula, Lan Lianhua dan Mo Qingyun ada di sana. "Suani, aku ingin tahu apa yang ingin kamu bicarakan denganku," tanya Chen Ping.